Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentulah penuh dengan sukacita dan juga kebaikan dari Tuhan. Dan sebelum kita akan mengawali perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan, saya mengajak Bapak Ibu semua merenungkan bahwa apapun yang menimpa pada kita, baik suka maupun duka, tetap di situ ada penyertaan tangan Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama, ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mewadita mandi hiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan ketika di pagi hari ini kami diingatkan bahwa apapun perjalanan hidup yang saat ini Tuhan masih percayakan, Tuhan tetap menjaga setiap kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan tangan-Mu yang kuat akan selalu menopang kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, yang memberikan kami semangat pada hari ini untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami juga ketika pagi ini kami akan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga lewat itu semua Bapa, kami dimampukan untuk berserah penuh pada Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus 4 ayat 15-16, firman Tuhan berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu,
dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan manusia punya bisa, tetapi Allah punya kuasa. Manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Allah yang mengambil keputusan. Hal ini harus jelas, jangan dibalik. Kita yang menentukan dan Allah yang harus mengerjakan. Tentulah ini salah. Plato di dalam bukunya mengutip percakapan yang terjadi antara gurunya yang bernama Sokrates dengan muridnya yang bernama Alkibiades. Konon, Alkibiades ini dengan tulus dan maksud baik mengatakan kepada gurunya Sokrates, "Dengan senang hati, aku akan melakukan apapun yang engkau kehendaki." Tetapi jawab Sokrates, "Alkibiades, bukan begitu cara berbicara yang benar. Seharusnya yang kamu katakan adalah jika Tuhan menghendakinya." Apa yang Alkibiades harus lakukan itu bukan karena menuruti Sokrates, melainkan karena menuruti kehendak Allah. Bapak Ibu, mungkin kita pun mempunyai banyak rencana di hari-hari mendatang. Mungkin juga kita sudah mengatakan bahwa semua rencana itu kiranya terjadi kalau diperkenankan oleh Tuhan. Namun, biarlah ini tidak sekedar kata-kata belaka, tetapi sungguh dihayati maknanya. Di samping itu, hal tersebut juga akan membawa banyak manfaat untuk kita. Yang pertama, kita menjadi lebih tahu diri. Kita tahu siapa kita dan siapa Tuhan. Menjadi rendah hati, bahwa sekalipun kita sadar kita bisa membuat segala rencana, tetapi kita tetap mengingat segala keterbatasan kita. Karena itu di dalam segala sesuatu kita katakan, jika engkau menghendaki Tuhan. Sungguh indah jika di dalam doa kita juga bisa berkata, "Saya mau sembuh Tuhan, saya mau ini, saya mau itu." Tetapi jika engkau menghendakinya, jika engkau menghendaki yang lain, karuniakanlah aku iman dan keyakinan untuk menerima dengan baik apapun yang engkau kehendaki itu. Kalau kemudian kita berhasil, kita juga jangan menjadi sombong. Dan kalau kita gagal, jangan juga terlalu kecewa. Karena itu semua merupakan kehendak Allah. Banyak orang jatuh pada dua hal ini, keberhasilan yang membawa kesombongan dan kegagalan yang membawa kekecewaan. Orang sering menjadi lupa diri karena sukses. Malah bukan hanya lupa diri, melainkan juga lupa semuanya. Lupa anak, lupa orang tua, lupa suami, lupa istri. Pendeta pun bisa lupa jemaat kalau dia sukses dan menuntut jemaat yang harus melayaninya. Tetapi bisa juga jemaat yang sukses melupakan pendetanya, merasa tidak membutuhkannya lagi. Kesuksesan memang bisa membutakan dan menjatuhkan orang. Namun, orang juga bisa jatuh karena gagal. Rasa kecewa yang timbul karena kegagalan tentu merupakan suatu hal yang manusiawi. Karena itu tidak realistis kalau saya menuntut orang Kristen untuk tidak boleh kecewa. Tentu saja kita boleh kecewa. Namun kecewalah secara proporsional.
Kalau kita memang menempatkan Tuhan dalam perencanaan kita dan beriman kepadanya, inilah yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kegagalan. Jangan buru-buru mengumpat Tuhan, sebab itu tidak akan menolong sama sekali. Tetapi introspeksilah diri kita. Introspeksi kenapa saya gagal, apa kekurangan saya, apa salah saya sehingga bisa gagal. Kalau hasil dari introspeksi diri terungkap bahwa kegagalan itu karena kesalahan, kecerobohan dan dosa diri saya sendiri, ya saya tidak mau lagi gagal. Jangan lakukan itu. Kalau kita tidak mau introspeksi diri dan kita melakukan hal yang sama kembali, maka kita akan menjadi orang yang gagal dan gagal terus. Mengintrospeksi diri terhadap apa yang salah, itu merupakan ciri-ciri iman yang dewasa. Kalau orang belum dewasa, dia perlu dikritik dan dinilai oleh orang lain. Sebaliknya, kalau kita sudah dewasa, dia bisa mengkritik dirinya sendiri dan dia bisa menilai dirinya sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kesuksesan itu membuat kita menjadi sombong dan lupa? Dan apakah kegagalan itu seringkali membuat kita juga tidak belajar introspeksi diri? Dengan mudah kita bilang, biarlah semua Tuhan yang menghendaki. Tetapi ketika kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita mudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Mari saat ini di dalam doa, kita boleh mengakui begitu banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Bahkan begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika kita mengalami kegagalan ataupun kesuksesan. Mari kita berdoa. Sampaikan pada Tuhan apa yang selama ini terjadi di dalam hidup kita. Ampuni kami Bapa, ketika hanya dengan mulut saja kami berkata jika Engkau menghendaki. Tetapi di dalam kehidupan kami menyadari bahwa seringkali kami tidak bisa menerima kehendak Tuhan. Tetapi kami memaksakan kehendak kami. Bahkan kami pun juga sering jatuh dalam dosa ketika kesuksesan kami terima dan juga kegagalan Tuhan izinkan. Biarlah Bapa saat ini kami sungguh menunjukkan ciri iman yang dewasa, yang sungguh-sungguh mau belajar untuk menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan, untuk mengintrospeksi diri kami ketika kami mengalami kegagalan. Karena kami percaya ketika kami beriman dan berjuang bersama dengan Tuhan, maka segala hal yang baik yang memang Tuhan sudah rencanakan akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, saat ini pun kami tetap ingin mendoakan untuk keluarga yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur ketika kami masih memiliki keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu, yang begitu mengasihi kami dan memberikan perhatian.
Tuhan, tidak putus-putusnya kami mendoakan mereka. Biarlah Engkau menjaga, memberikan mereka semua kesehatan, kekuatan, dan juga berkat. Sehingga di sepanjang kehidupan, keluarga kami pun selalu bersandar dan berserah pada Tuhan. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk setiap kegiatan kami pada hari ini. Di dalam pekerjaan, usaha, pelayanan. Kami percaya apapun yang kami lakukan, itu semuanya berharga di mata Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang kecil ketika kami melakukannya dengan sukacita dan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu mampukan kami hari ini pun Bapa, untuk bisa menunjukkan identitas kami sebagai anak Tuhan, untuk tidak mengeluh, tetapi mulut kami penuh dengan ungkapan syukur. Untuk tidak bermalas-malasan, tetapi kami bekerja dengan sebaik-baiknya. Untuk tidak pantang menyerah, tetapi kami berjuang bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan hari ini pun semua berkenan di hadapan-Mu. Karena itu kami menyerahkan setiap anggota tubuh kami untuk dipakai oleh Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menjaga dan mendekap kami dengan kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.